Halo teman-teman, saya Friska Erika, peserta Latsar CPNS dari Pusdikmin Lemdiklat Polri. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar ya materi terakhir dari agenda 3, yaitu Smart ASN. Nah, kita mulai ya teman-teman belajar Smart ASN. Jadi, di materi Smart ASN ini ada 3 topik. Nah, topik yang pertama itu adalah literasi digital, yang kedua pilar literasi digital, dan yang ketiga implementasi literasi digital dan implikasinya. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Terdapat 4 kompetensi literasi digital, yang pertama digital skills, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethics, dan yang keempat digital safety. Terdapat 5 langkah untuk mendukung percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses. Yang kedua, persiapkan roadmap transportasi. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, persiapkan kebutuhan sumber daya manusia. Dan yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi. Terdapat 2 poros yang membagi kompetensi termasuk dalam pilar-pilar literasi, yaitu poros pertama mengakomodasi kebutuhan individu sepenuhnya, dan poros berikutnya yaitu memperlihatkan ruang pendekatan dalam penerapan kompetensi literasi digital. Terdapat 4 literasi digital. Yang pertama adalah digital ethics, yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yaitu sebagai warga negara digital, tiap individu itu mempunyai tanggung jawab untuk bermedia digital yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, ada digital skills, yaitu pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan memilah berita yang benar, serta pengetahuan dasar tentang berbagai aplikasi. Dan yang terakhir adalah digital safety, yaitu pengetahuan dasar dalam mencari informasi yang valid dari sumber yang terverifikasi. Kita sering tidak menyadari bahwa kemampuan penggunaan aplikasi percakapan dapat memunculkan berbagai permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya. Maka, kompetensi tersebut yaitu mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Internet hadir bagai pisau bermata dua, yaitu dapat memberikan manfaat positif sekaligus memberikan dampak negatif, sehingga diperlukan pengetahuan serta kedewasaan. Demikian pula ragam informasi yang didapatkan juga semakin terbuka, baik konten positif maupun konten negatif, sehingga kita perlu tahu dan menerapkan etiket. Di dunia digital juga kita mengenal etiket berinternet atau yang dikenal dengan netiquette, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Sikap Pancasila ditunjukkan dalam berbagai kegiatan. Nah, salah satu aplikasinya melalui media sosial, yaitu melalui penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam berkomunikasi antar sesama manusia, terutama dalam menjalankan tugas-tugas sebagai duta bangsa dalam kesenian dan teknologi, serta dalam menjalankan tugas sebagai duta pariwisata untuk mempromosikan produk dalam negeri. Kesadaran semua pihak dalam memberikan peran serta yang terbaik bagi bangsa dan negara dalam berbagai hal mendukung menjadi manusia sosial berbudaya dalam dunia digital, bukan malah sebaliknya menjadi manusia yang asosial dalam era digital. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat.